Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayuningsi, NIM 91C22101. Saya dari program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Di sini saya akan melakukan sebuah presentasi mengenai sistem endokrin dan hormon yang dihasilkan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Hormon ini yang membentuk mengontrol banyak fungsi penting, termasuk kemampuan mengubah kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi seluruh sel dan organ tubuh. Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus adalah kelenjar di otak yang mengontrol sistem hormon. Ia melepaskan hormon ke bagian lain dari otak yang disebut kelenjar pituitari yang mengirimkan hormon ke berbagai organ tubuh. Adapun hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus antara lain. Yang pertama, D-triterpoin-releasing hormone atau TRH adalah hormon tripeptida yang menstimulasikan pelepasan thyroid stimulating hormone atau TSH dan prolaktin dari kelenjar pituitari. Adapun fungsi TSH adalah membantu kita mengontrol berat badan, suhu badan, kekuatan otot, dan suasana hati. Yang kedua, gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Hormon ini merangsang pertumbuhan hasrat seksual dimulai saat pubertas dan menjaga fisiologi wanita dan pria. Jadi, hormon ini memengaruhi fungsi gonad, yakni sebutan untuk organ reproduksi ovarium dan testis yang memproduksi sel-sel anakan. Yang ketiga, growth hormone releasing hormone atau GHRH. Hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus ini berguna dalam menstimulasikan kelenjar pituitari untuk memproduksi dan melepaskan hormon. Perkembangan kealiran darah. Hormon tersebut bertanggung jawab untuk mengatur metabolisme dan perkembangan tubuh. Berikut gambar pada kelenjar hipotalamus. Yang kedua, kelenjar hipofisis. Kelenjar pituitari atau juga dikenal sebagai kelenjar hipofisis adalah kelenjar yang memproduksi berbagai hormon penting untuk mengatur banyak fungsi tubuh manusia. Adapun hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, yang pertama, polystimulating hormone atau FSH. Hormon ini berfungsi membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Yang kedua, growth hormone atau GH, berfungsi meningkatkan ukuran dan volume dari otak, rambut, otot, dan organ-organ di dalam tubuh. Yang ketiga, LH. Pada wanita bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Yang ketiga, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar di leher bagian depan, sebelah bawah jakun, dan terdiri dari dua buah lobus. Kelenjar tiroid menghasilkan dua macam hormon, yaitu tiroksin T4 dan tridotironin T3. Yang pertama, hormon tiroksin T4. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur metabolisme tubuh. Hampir semua sistem tubuh dipengaruhi oleh hormon tiroksin ini. Yang kedua, hormon tridotironin T3 berfungsi mengatur suhu tubuh, mengontrol pengolahan dan penyerapan nutrisi, mengontrol penggunaan energi, mengatur produksi hormon reproduksi. Yang keempat, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berfungsi dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Yang kelima, kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Melatonin merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar kecil yang ada di otak. Fungsi utama dari hormon ini adalah membentuk, mengatur, dan memberi sinyal kapan waktu untuk tidur dan waktu untuk terjaga, sehingga diproduksi secara alami
Hormon tidur ini juga dibuat dalam bentuk suplemen yang bisa dikonsumsi. Yang keenam, kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar kekebalan serta endokrin kecil yang terletak di antara jantung serta tulang dada pada bawah kelenjar tiroid. Kelenjar timus menghasilkan hormon timosin yang berfungsi untuk menunjang kerja sel limfosit T dalam melawan infeksi dan sel kanker. Yang ketujuh, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah dua kelenjar kecil yang termasuk dalam sistem endokrin, yaitu kelenjar berperan sebagai penghasil hormon. Kelenjar ini memiliki bentuk segitiga dan berada di atas masing-masing sisi ginjal. Bagian-bagian kelenjar adrenal. Terdapat dua bagian utama dalam kelenjar adrenal, yaitu bagian luar korteks adrenal dan bagian dalam medula adrenal. Adapun hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal antara lain. Yang pertama, hormon kortisol. Fungsi hormon kortisol yang dilepaskan oleh kelenjar adrenal adalah mengatur metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Selain itu, kortisol juga membantu menekan respon peradangan, kadar gula darah, tekanan darah, dan siklus tidur. Yang kedua, hormon gonadokortikoid adalah hormon seksual yang terdiri atas androgen, estrogen, dan progesteron. Hormon androgen berfungsi untuk mengatur organ reproduksi pria, sehingga jumlahnya lebih banyak ditemukan pada pria dan hanya sedikit pada wanita. Yang ketiga, hormon aldosteron. Fungsi hormon aldosteron yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal adalah mengatur tekanan darah dan elektrolit. Hormon ini akan mengirimkan sinyal pada ginjal untuk menyerap lebih banyak natrium ke dalam darah dan melepaskan kalium melalui urin. Yang keempat, hormon adrenal berfungsi mengendalikan respon tubuh terhadap stres. Yang kelima, hormon noradrenalin. Fungsinya adalah mengendalikan reaksi tubuh ketika seseorang dalam keadaan stres. Fungsi lainnya adalah memengaruhi kerja otak dalam memperhatikan dan merespons suatu peristiwa. Berikut gambar pada kelenjar adrenal. Yang ke-8, kelenjar gonad. Gonad atau kelenjar seks atau kelenjar reproduksi adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan gamet atau sel germinal dari suatu organisme. Adapun hormon yang dihasilkan oleh kelenjar gonad adalah yang pertama, polystimulating hormone atau FSH. Hormon FSH berfungsi untuk mengendalikan reproduksi sperma dan berkembang organ kelamin. Yang kedua, luteinizing hormone atau LH pada wanita. Hormon reproduksi ini berfungsi mempengaruhi kerja ovarium, pelepasan sel telur atau ovulasi, siklus menstruasi, dan kesuburan. Sementara pada pria, LH berfungsi merangsang produksi testosteron yang memengaruhi tingkat produksi sperma pria. Yang ketiga, hormon testosteron. Fungsi hormon testosteron pada pria antara lain mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, dan juga massa otot, sehingga hormon ini mampu mengaruhi perubahan fisik dan emosional pria secara signifikan. Sementara itu, fungsi hormon testosteron pada wanita adalah mengontrol suasana hati dan gairah seksual, menjaga tulang tetap kuat, meringankan nyeri, dan menjaga kemampuan berpikir. Yang keempat, hormon estrogen. Salah satu fungsi estrogen adalah mengontrol kesehatan sperma. Namun, jika kadar estrogen pada pria terlalu tinggi, dapat terjadi penurunan kualitas sperma dan disfungsi ereksi. Berikut gambar pada kelenjar gonad. Yang kesembilan, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah organ kelenjar yang letaknya ada di dalam perut, tepatnya dekat hati dan usus kecil. Adapun hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas adalah yang pertama, hormon insulin. Adalah hormon alami yang dihasilkan oleh tubuh, tepatnya organ pankreas. Fungsi utama dari insulin yaitu membantu tubuh mengontrol kadar gula dalam darah, sekaligus mengelola glukosa sebagai sumber energi melalui sel otot, lemak, dan hati. Yang kedua, hormon glukagon.
Fungsinya mengatasi kadar gula darah yang sangat rendah pada penderita diabetes yang menggunakan insulin. Demikian penjelasan terkait sistem endokrin dan hormon yang dihasilkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.